Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Pindo Juliansyah, Aidil Kentris, Satria Mutia Skintama, dan Rahmat Al-Aziz. Di sini pada video ini kami akan menjelaskan hasil perbandingan codingan dan grafik ini dari simulasi mesin cuci otomatis. Langsung saja ke videonya. Di sini ada import NumPy ASNP, yaitu bertujuan untuk mengimpor library NumPy untuk operasi NumRig. Yang kedua itu adalah import matplotlib.pyplot asblt, ini bertujuan untuk mengimport library matplotlib supaya membuat plot dalam codingannya. Lanjut ke dtwas sama dengan 0,1, ini bertujuan untuk langkah waktu simulasi yang dihitungnya detik, seberapa sering perhitungannya diupdate. TWAS sama dengan np.arrange ini yaitu rentang waktu simulasi dari 0 hingga 100 detik dengan langkah dtwas yang di atas tadi. Lanjut ke nwas, ini yaitu jumlah total langkah simulasi. Selanjutnya area tabung sama dengan 0,5, ini yaitu luas dari penampang tabung mesin cuci. Lanjut ke drain, ini yaitu dapatnya nilainya 0,1 dari koefisien kebocoran atau pengurasan alami dari sebuah tabung. Lanjut ke set point water level, ini dengan nilainya 0,4. Ini adalah target level air yang diinginkan dalam bentuk meter. KPWAS sama dengan nilai KP-nya sama dengan 2, yaitu proportional gain atau mengoreksi error saat ini. KI ini sama dengan 0,5, yaitu integral gain. KDWAS ini adalah nilainya 0,1, yaitu derivative gain. Lanjut ke water level PID, yaitu adalah array untuk menyimpan level air di setiap langkah waktu. Control signal PID ini adalah array untuk menyimpan sinyal kontrol atau bukaan keran air masuk. Error PID ini adalah array untuk menyimpan nilai error atau selisih set point dan level aktual. Integral error PID ini adalah inisialisasi akumulasi error integral. Previous error PID ini adalah inisialisasi error dari langkah sebelumnya untuk perhitungan derivatif. For i in range ini adalah tujuan untuk melakukan iterasi simulasi dari langkah kedua hingga akhir. Yang pertama itu adalah hitung nilai errornya. Di sini current water level sama dengan current water level PID I-1, yaitu bertujuan untuk mengambil air dari langkah sebelumnya. Error PID sama dengan set point water level dikurang dengan current water level. Ini untuk menghitung selisih antara target dan level aktual. Error PID sama dengan error PID ini adalah menyimpan nilai error saat ini. Integral itu yang kedua itu adalah hitung nilai integral error PID sama dengan error PID dikali dtwas, yaitu untuk mengakumulasi error untuk komponen integral. Yang ketiga itu adalah hitung derivative error. Derivative error sama dengan PID dikurang previous error PID atau dtwas. Ini adalah rumus untuk menghitung laju perubahan error. Yang keempat ini adalah hitung sinyal kontrol PID, yaitu UAS PID, yaitu bertujuan untuk menghitung sinyal kontrol gabungan dari ketiga komponen PID. KPWAS dikali error PID ini adalah komponen rumus komponen proporsional.
plus KI was dikali integral error PID, ini adalah rumus komponen integral, plus KD was dikali derivatif error PID, ini adalah rumus komponen derivatif. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan perbandingan KP, KI, dan KD. Dalam kontrol PID, proporsional, integral, derivatif. Setiap parameter memiliki peran spesifik dalam memengaruhi respons sistem. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan fungsi dan dampak KP proportional gain. Fungsinya mengoreksi error saat ini secara proporsional. Semakin besar KP, semakin cepat respons sistem terhadap error. Tetapi juga dapat menyebabkan overshoot dan osilasi. Selanjutnya dampak pada KP mengurangi waktu naik, reset time, rise time, dan waktu stabilisasi, settling time. Namun dapat meningkatkan overshoot dan osilasi. Jika terlalu besar, bisa menyebabkan ketidakstabilan. Baik, selanjutnya yaitu KI, integral gain. Fungsinya mengoreksi error yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Bertanggung jawab untuk menghilangkan offside steady state error yang mungkin tersisa setelah kontrol proporsional. Dampak dari KI menghilangkan steady state error, tetapi dapat memperlambat respon sistem dan meningkatkan overshoot jika terlalu besar. Jika terlalu kecil, steady state error mungkin tidak hilang sepenuhnya. Selanjutnya KD, derivative gain. Fungsinya mengoreksi laju perubahan error di masa depan. Berfungsi sebagai peredam atau rem untuk sistem. Merespon seberapa cepat error berubah. Dampaknya mengurangi overshoot, meningkatkan stabilitas, dan mempercepat waktu stabilisasi dengan merespon perubahan error secara praktif. Jika terlalu besar, dapat membuat sistem terlalu sensitif terhadap noise dan penyebab osilasi frekuensi tinggi. Baiklah, saya akan menjelaskan perbandingan grafik kontrol P, PI, dan PID berdasarkan grafik simulasi pengisian air mesin cuci yang kami buat. Kontrol P memiliki respon cukup cepat dan mendekati set point. Overshoot memiliki kemungkinan terjadi overshoot yang signifikan. Artinya, level air mungkin memiliki target sebelum akhirnya stabil. Steady state error cenderung memiliki steady state error atau error tunak yang dimana level air tidak tepat mencapai set point air akhir dan ada selisih kecil yang menetap. Kontrol PI memiliki overshoot memiliki respon yang sedikit lebih lambat dibanding P saja karena ada komponen integral. Overshoot mungkin masih ada bahkan bisa lebih besar daripada P tergantung nilai KI, tetapi umumnya lebih terkontrol daripada P. Steady state error mampu menghilangkan steady state error berkat komponen integral, sehingga level air akhirnya akan mencapai set point yang tepat. Kontrol PID
memiliki respon menggabungkan kecepatan P, kemampuan menghilangkan error tunak dari 1, dan menjaga overshoot dari D. Overshoot mampu memiliki signifikan mengurangi atau bahkan menghilangkan overshoot, membuat respon lebih mulus atau mendekati set point. Steady state error sama seperti PI, mampu menghilangkan steady state error. Stabilitasnya memberikan stabilitas terbaik di antara ketiganya, menghasilkan respon yang lebih cepat, akurat, dan minim osilasi atau overshoot. Dengan asumsi tuning parameter yang tepat, komponen derivatif membantu memprediksi dan merespon perubahan error sebelum terjadi overshoot besar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perbandingan controller on-off biasa atau yang tidak ada variabel dengan controller yang ada variabel P, I, dan D. Nah, di sini kita akan membandingkan struktur dan logika kode untuk controller on-off terlebih dahulu. Di sini kodenya lebih sederhana, hanya ada DTWAS, TWAS, kemudian ada NWAS, kemudian ada parameter mesin cuci, ada parameter controllernya, variabel penyimpanan hasilnya, simulasi mesin air dengan on-off-nya, dan di sini update fisik level airnya, dan di sini ada PLT untuk menampilkan grafiknya. Dan untuk perbandingannya, baiklah, untuk perbandingannya controller on-off biasa, dia tidak ada variabel KP, KI, dan KD yang pertama. Nah, kemudian logika kontrolnya tidak menggunakan konstanta gain untuk mengatur respon. Kemudian keputusan biner, sinyal kontrol US on off adalah 1,0 karena buka penuh atau 0,0 keran tertutup. Kemudian tidak ada bukaan keran parsial. Kemudian sangat sederhana. Hanya memeriksa apakah current water level lebih rendah dari target water level. Jika iya, nyalakan, jika tidak matikan. Ini adalah bentuk kontrol yang paling dasar dan sering kali menyebabkan osilasi di sekitar set point. Kemudian untuk yang PID, dia memiliki variabel KP, KI, KD. Controller PID secara eksplisit menggunakan 3 parameter tuning, KP, KI, dan KD untuk menyesuaikan respon. Kemudian sinyal kontrol continue UAS PID adalah nilai continue yang dapat bervariasi antara 0 dan 1, memungkinkan pembukaan keran secara parsial. Kemudian dia memiliki logika kompleks. Sinyal kontrol menghitung error saat ini P, akumulasi error masa lalu I, dan laju perubahan error D, memungkinkan respon yang jauh lebih presisi, cepat, dan stabil tanpa overshoot yang berlebihan. Kesimpulannya dari perbandingan ini, untuk kompleksitas, kode controller on-off jauh lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Sedangkan kode controller PID lebih kompleks karena memerlukan perhitungan integral dan derivatif. Kemudian untuk tuning, controller on-off tidak memiliki parameter tuning selain target water level. Controller PID memerlukan tuning hati-hati terhadap KP, KI, dan KD untuk mencapai performa optimal. Output control on-off menghasilkan output biner, hidup atau mati. Sementara PID menghasilkan output continue yang sebanding dengan kebutuhan sistem. Kebutuhan variabel tambahan. PID memerlukan variabel untuk melacak integral error PID dan previous error PID, sedangkan on-off tidak. Untuk penjelasan grafik dari controller on-off, level air akan menunjukkan respon yang sangat sederhana. Keran akan terbuka penuh, sinyal kontrol sama dengan 1, sampai level air mencapai atau sedikit melebihi target level air 0,4 meter. Begitu level air mencapai target, keran akan langsung tertutup, sinyal kontrol sama dengan 0.
Karena sifat on atau off ini level air cenderung berfluktuasi di sekitar set point target level air karena akan terus membuka dan menutup secara bergantian setiap kali level air turun sedikit di bawah target karena kebocoran dan kemudian naik sedikit di atas target saat keran membuka. Controller ini tidak memiliki upper shot yang besar seperti P atau PI karena segera mematikan input begitu target mencapai yang menunjukkan oscillasi terus menerus di sekitar set point. Ini adalah karakteristik umum dari controller on off tanpa zona mati. Baik, sekian penjelasan dari kami tentang analisis code dan grafik dari hasil simulasi pengisian air mesin cuci dengan controller VID dan controller on off sederhana. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.